Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai salah satu peristiwa penting yang terjadi di Palestina, yaitu Intifada, sebagai bentuk perlawanan terhadap Zionis Israel. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan peperangan yang terjadi di Palestina. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Intifada adalah gerakan perlawanan secara kolektif dan massal oleh rakyat Palestina terhadap Israel. Intifada pertama terjadi di tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Edward Said dalam Intifada, The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation, 1989, menyebutkan, Intifada pertama dimulai pada 9 Desember 1987. Kejadian ini bermula dari tewasnya Taleb Abu Zaid dan 3 rekannya sesama orang Palestina pada 8 Desember 1987. Mereka kehilangan nyawa setelah ditabrak oleh kendaraan pengangkut tank milik Israel. Tabrakan ini juga menyebabkan 10 orang lain terluka, termasuk Jawad Abu Zaid, saudara kandung Taleb. Keluarga Taleb dan rakyat Palestina murka setelah mengetahui insiden tersebut. Pemakaman para korban kala itu dihadiri oleh setidaknya ada 10.000 orang yang berlanjut menjadi aksi demonstrasi. Aksi ini ditanggapi oleh tentara Israel dengan tembakan. Intifada atau yang berarti perlawanan dalam bahasa Arab dilakukan Palestina pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987. Ini terjadi setelah 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dengan cepat ke tepi barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Hal ini juga menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan pendudukan Israel. Respons keras tentara Israel dirangkum dalam kebijakan patah tulang mereka, yang dianjurkan oleh Menteri Pertahanan saat itu, Yitzhak Rabin. Aksi ini mencakup pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivis, dan penghancuran rumah. Intifada terutama dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontakan, sebuah koalisi faksi politik Palestina yang berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan membangun kemerdekaan Palestina. Intifada ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes massal, pembangkangan sipil, pemogokan yang terorganisir dengan baik, dan kerja sama komunal. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Israel B'Tselem, 1.070 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama Intifada, termasuk 237 anak-anak. Lebih dari 175.000 warga Palestina ditangkap. Intifada juga mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Intifada berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan Otoritas Palestina, PAK, sebuah pemerintahan sementara yang diberikan pemerintahan mandiri terbatas di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza. PLO mengakui Israel berdasarkan solusi 2 negara dan secara efektif menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat, serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. PAK seharusnya memberi jalan bagi pemerintah Palestina terpilih pertama yang menjalankan negara merdeka di tepi barat dan jalur Gaza dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur, namun hal itu tidak pernah terjadi. Kritik terhadap PAK memandangnya sebagai subkontraktor korup bagi pendudukan Israel yang bekerja sama erat dengan militer Tel Aviv dalam menekan perbedaan pendapat dan aktivisme politik. Pada tahun 1995, Israel membangun pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza, menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah. Intifada kedua dimulai pada 28 September 2000, ketika pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa.
Saat itu, ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan sekitar kota tua Yerusalem. Bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Insiden ini memicu pemberontakan bersenjata yang meluas. Selama Intifada, Israel menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Israel menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh PAT dan memulai pembangunan tembok pemisah yang seiring dengan maraknya pembangunan pemukiman, menghancurkan mata pencaharian dan komunitas warga Palestina. Pemukim Yahudi pun juga mulai bermukim secara ilegal di wilayah itu. Ruang bagi warga Palestina semakin menyusut karena jalan-jalan dan infrastruktur yang hanya diperuntukkan bagi pemukim Yahudi ilegal itu. Pada saat perjanjian Oslo ditandatangani, lebih dari 110.000 pemukim Yahudi tinggal di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Saat ini, jumlahnya mencapai lebih dari 700.000 orang di lebih dari 100.000 hektar tanah yang diambil alih dari Palestina. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe.